Selamat datang di Famor Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi finansial saat ini. Manfaat cryptocurrency bagi manusia. Cryptocurrency, yang dulunya dianggap sebagai fenomena baru, kini telah menjadi salah satu inovasi yang mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan. Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cryptocurrency membawa manfaat besar bagi kehidupan kita. Jadi, simak terus pembahasan ini. Pengenalan cryptocurrency dan teknologi blockchain. Sebelum kita membahas manfaat cryptocurrency, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar sistemnya. Blockchain adalah sistem pencatatan yang terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali penuh atas data atau transaksi yang dilakukan. Setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem blockchain dicatat dalam bentuk blok yang terhubung satu sama lain, menciptakan sebuah rantai informasi yang tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Teknologi blockchain ini memberikan kepercayaan dan transparansi, karena setiap orang yang terlibat dalam sistem dapat memverifikasi transaksi yang terjadi tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa cryptocurrency menjadi semakin populer dalam transaksi online dan menjadi solusi bagi masalah keamanan dalam dunia keuangan. Akses keuangan untuk semua orang. Salah satu manfaat terbesar yang ditawarkan oleh cryptocurrency adalah pemberian akses keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Menurut data dari Bank Dunia, hampir 1,7 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke rekening bank atau layanan keuangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tidak adanya infrastruktur bank di daerah mereka, hingga persyaratan yang ketat untuk membuka rekening. Dengan cryptocurrency, siapapun yang memiliki akses ke internet dapat mulai bertransaksi dan menyimpan kekayaan mereka. Tak perlu lagi rekening bank atau melalui prosedur rumit lainnya. Pengguna hanya perlu menggunakan dompet digital yang bisa diakses melalui smartphone, dan mereka sudah dapat mengirim uang ke orang lain atau berinvestasi dalam aset digital. Hal ini tentu memberikan dampak positif, terutama di negara-negara berkembang di mana banyak orang belum terhubung dengan layanan perbankan. Pengurangan biaya transaksi. Transaksi tradisional, terutama untuk pengiriman uang lintas negara, seringkali melibatkan biaya yang sangat tinggi. Bank dan lembaga keuangan seringkali mengenakan biaya transfer, biaya konversi mata uang, dan biaya administrasi lainnya. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi bisa memakan waktu hingga beberapa hari, terutama jika transaksi tersebut melibatkan negara yang berbeda. Namun, cryptocurrency dapat mengurangi biaya transaksi tersebut secara signifikan. Biaya pengiriman uang antar negara menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan bank atau layanan pengiriman uang tradisional. Bahkan, untuk transaksi tertentu, biaya bisa hampir nihil. Proses transaksi yang cepat dan murah ini memungkinkan orang di seluruh dunia untuk melakukan transfer uang dengan lebih efisien, bahkan dalam hitungan menit, tanpa perlu menunggu beberapa hari atau membayar biaya yang besar. Keamanan dan privasi yang lebih baik. Keamanan adalah salah satu aspek penting dalam dunia keuangan. Dalam sistem perbankan tradisional, kita harus mengandalkan bank untuk menjaga keamanan uang dan data pribadi kita. Namun, sistem ini seringkali rentan terhadap pencurian data, peretasan, dan penipuan. Cryptocurrency, berkat teknologi blockchain, menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Setiap transaksi cryptocurrency disertai dengan enkripsi yang kompleks dan diverifikasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia melalui mekanisme konsensus. Ini membuatnya hampir tidak mungkin untuk memanipulasi atau mengubah transaksi yang sudah terjadi. Selain itu, pengguna cryptocurrency dapat menjaga privasi mereka dengan lebih baik, karena mereka tidak perlu memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti nama, alamat, atau nomor identitas dalam setiap transaksi. Ini berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang mengharuskan penggunanya untuk memberikan data pribadi dalam setiap interaksi. Penghindaran inflasi
dan keamanan nilai. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem keuangan tradisional adalah inflasi yang bisa mengurangi nilai uang yang dimiliki oleh individu. Misalnya, jika sebuah negara mengalami inflasi yang tinggi, nilai mata uangnya akan menurun dan daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi mereka yang mengandalkan tabungan untuk masa depan. Namun, cryptocurrency seperti Bitcoin memiliki sifat yang berbeda. Jumlah Bitcoin yang dapat beredar di dunia terbatas hanya hingga 21 juta koin. Dengan jumlah yang terbatas ini, Bitcoin tidak terpengaruh oleh inflasi yang biasa terjadi pada mata uang tradisional. Oleh karena itu, banyak orang melihat cryptocurrency sebagai sarana untuk melindungi kekayaan mereka dari dampak inflasi, serta sebagai aset yang aman untuk investasi jangka panjang, pengiriman uang yang cepat dan efisien. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengiriman uang menggunakan cryptocurrency dapat dilakukan dengan sangat cepat. Berbeda dengan transaksi perbankan tradisional yang memerlukan waktu beberapa hari, transaksi cryptocurrency dapat selesai dalam hitungan menit, bahkan detik. Ini sangat berguna, terutama dalam situasi darurat atau saat Anda perlu mentransfer uang dengan cepat ke seseorang di luar negeri. Selain itu, biaya yang dikenakan untuk pengiriman uang lintas negara bisa sangat rendah jika menggunakan cryptocurrency. Hal ini tentu memberi kemudahan bagi mereka yang perlu mengirim uang ke keluarga atau teman di negara lain, tanpa harus khawatir dengan biaya tambahan yang besar. Desentralisasi dan pengendalian lebih besar bagi pengguna. Salah satu konsep utama dalam cryptocurrency adalah desentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak yang mengontrol cryptocurrency, seperti halnya bank atau pemerintah. Dalam sistem perbankan tradisional, bank bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola aliran uang dan transaksi. Namun, dalam dunia cryptocurrency, setiap pengguna memiliki kontrol penuh atas aset mereka. Ini memberikan kebebasan lebih bagi individu, karena mereka tidak perlu bergantung pada pihak ketiga untuk melakukan transaksi atau mengelola keuangan mereka. Mereka bisa melakukan transaksi langsung dengan pengguna lain, tanpa perantara. Ini juga berarti bahwa tidak ada campur tangan pemerintah atau lembaga keuangan dalam transaksi yang dilakukan. Potensi untuk investasi dan keuntungan jangka panjang, cryptocurrency juga telah muncul sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Bitcoin, Ethereum, dan sejumlah altcoin lainnya telah menunjukkan pertumbuhan nilai yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Meski volatilitas harga cryptocurrency sangat tinggi, banyak orang yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Investor yang berani berinvestasi pada cryptocurrency sejak awal telah mendapatkan keuntungan besar. Dan hal ini mendorong lebih banyak orang untuk mempelajari cara berinvestasi di pasar ini. Cryptocurrency menawarkan cara yang berbeda dalam berinvestasi, dan meskipun risikonya tinggi, potensi keuntungan yang bisa didapat sangat besar. Inovasi dalam teknologi keuangan fintech, cryptocurrency mendorong perkembangan teknologi keuangan yang lebih inovatif. Berkat blockchain dan cryptocurrency, berbagai layanan keuangan baru telah diperkenalkan, seperti DeFi (Decentralized Finance) yang memungkinkan orang untuk meminjamkan, atau berinvestasi tanpa memerlukan bank sebagai perantara. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan lebih mudah dan tanpa biaya tinggi. Inovasi lainnya termasuk penggunaan smart contracts yang memungkinkan transaksi otomatis dilakukan ketika kondisi tertentu terpenuhi, tanpa memerlukan pihak ketiga. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dalam dunia finansial yang semakin digital. Potensi untuk membantu pengembangan ekonomi global. Cryptocurrency memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi global dengan membuka akses ke sistem keuangan bagi lebih banyak orang. Ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pasar global tanpa terhambat oleh infrastruktur perbankan yang terbatas. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang menerima cryptocurrency sebagai pembayaran, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency juga mendorong inovasi di berbagai sektor industri lainnya, termasuk kesehatan, logistik, dan pendidikan. Dengan meningkatnya adopsi teknologi ini,
kita dapat mengharapkan kemajuan ekonomi yang lebih merata di berbagai belahan dunia. Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang fleksibel. Cryptocurrency tidak hanya digunakan sebagai alat investasi, tetapi juga semakin diterima sebagai metode pembayaran yang sah. Berbagai bisnis dan merchant di seluruh dunia mulai menerima cryptocurrency sebagai pembayaran untuk barang dan jasa mereka. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh cryptocurrency, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan pembayaran, termasuk di sektor-sektor yang lebih kecil dan bisnis lokal. Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran juga mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan tradisional, memberikan lebih banyak kebebasan kepada konsumen untuk bertransaksi secara langsung. Demikianlah pembahasan kita tentang manfaat cryptocurrency bagi manusia. Seperti yang telah kita bahas, cryptocurrency menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kehidupan manusia, mulai dari akses keuangan yang lebih luas, hingga penghematan biaya transaksi. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi besar yang dimiliki cryptocurrency dalam dunia finansial kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Famor Indonesia untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.